Sebagaimana diungkapkan dalam buku Cina Muslim dan Runtuhnya Republik Bisnis. Penulis Teguh Setiawan. Penerbit Republika, Jakarta. Cetakan pertama, tahun 2012. Tebal buku, 269 halaman, presensi, Fajri Andika. Membicarakan hal yang menarik dari keturunan Cina, bukan hanya dari sisi hegemoninya dalam bidang ekonomi saja, karena tak sedikit sisi-sisi kehidupan komunitas Cina, terutama pada masa lampau tak kalah menariknya. Sejarah tentang kehadiran mereka di bumi Nusantara ini, ikut mengiringi sejarah perkembangan peradaban di Indonesia, dimulai dari zaman kerajaan, lanjut ke zaman perjuangan, sampai zaman Republik sekarang ini. Sejarah Cina di Indonesia, adalah sejarah yang penuh dengan kegemilangan, kegagalan, pengkhianatan, kepahlawanan, pembantaian, perseteruan, dan persahabatan. Ada sebagian dari mereka yang bersekongkol dengan penjajah, ada yang berkong kali kong dengan raja-raja untuk memeras rakyat, ada yang mengalami pembantaian oleh Belanda, ada yang menjadi pemburu rente, tapi tak sedikit yang menjadi bagian dari kisah epik tentang kepahlawanan di negeri ini. Kehadiran orang-orang Cina juga ikut mewarnai perkembangan Islam di Nusantara. Ketika Wali Songo aktif menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini, beberapa keturunan Cina ikut berperan. Tak sedikit pula yang meyakini, bahwa beberapa anggota Wali Songo adalah keturunan Cina. Kunjungan Laksamana Cheng Ho pada masa itu, mewariskan masjid yang sampai sekarang masih terawat baik di Semarang, Surabaya, dan lain-lain. Muslim Tionghoa juga berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Mandarin, pada abad 17, namun karya itu sempat lenyap selama 2 abad, dan baru muncul kembali pada 1932. Muslim Tionghoa juga pernah mendirikan partai, tapi siapa sudi melacak dan mencatat sejarahnya. Sedemikian banyak kisah tentang keterlibatan Muslim Tionghoa dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, tapi mereka tidak pernah bisa melepaskan statusnya sebagai minoritas di dalam minoritas. Perjalanan dan kiprah dari keturunan Cina, yang penuh dengan dinamika tersebut direkam dengan baik, lewat buku Cina Muslim dan Runtuhnya Republik Bisnis. Buku ini, merupakan kumpulan tulisan dari Teguh Setiawan, wartawan Republika, yang dimuat dalam rubrik Teraju, di Harian Republika. Eksplorasi yang optimal dari beragam sumber, menjadikan buku ini penuh warna, sehingga diharapkan turut memperkaya khazanah tentang peran Cina di Indonesia. Hegemoninya keturunan Cina dalam bidang ekonomi di Indonesia, diakui atau tidak, hal itu dapat terlihat dari penguasaan sektor perdagangan utama dan kepemilikan aset-aset lahan atau tanah. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam video akun TikTok milik Teropong Madura. Berikut ini adalah isi potongan videonya. Di Ponorogo udah 75% sertifikat tanah di tangan Cina. Majalengka Jawa Barat sudah 68%. Banten, dari ujung Pamulang Tangerang Selatan sampai Tangerang Utara sudah 84%. Jakarta sudah lebih dari 80%. Indonesia per 2017 72% sertifikat tanah sudah di tangan Cina. Kita tuh udah nggak ada, Pak. Hal ini diungkapkan bukan bermaksud mengkreditasikan orang Cina dan keturunannya, akan tetapi lebih kepada fakta sejarah yang terjadi dari masa lampau hingga kini. Artinya meskipun mereka minoritas akan tetapi mereka merupakan bagian penting dari kemajuan perekonomian di Indonesia.